Nah, ini nomor 2. Untuk nomor 2 ini perhatikan argumen berikut. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk contohnya. Nah, kita langsung ke soalnya. Soalnya ini, buatlah bentuk variabel atomik dari masing-masing kalimat dan buatlah ekspresi logika masing-masing kalimat dan ekspresi logika argumen. Nah, saya jawab ya. Nah, untuk ini saya jawab ini udah saya buat karena nanti bisa otomatis saya jawab langsung ya. Dan untuk A, ada mahasiswa malas belajar. Untuk A ini karena variabelnya A adalah anak mahasiswa malas belajar. Untuk A itu mahasiswa malas belajar. Nah, yang selanjutnya adalah B. Nah, B itu adalah ada mahasiswa rajin belajar. Nah, yang B ini karena masih berlanjutan dari soal dari contoh tadi. Nah, yang C, tidak ada mahasiswa lulus ujian. Nah, jadi di sini saya jabarkan lagi dari ekspresi logikanya A. Nah, ini A, B, C. Ini hasil dari A, B, C itu akan mendapatkan hasil yang tadi di contoh. Nah, contohnya itu tadi kan ada mahasiswa malas belajar. Nah, ada mahasiswa malas belajar itu masih tidak, karena tidak negasi atau tidak min atau negasi. Di sini saya jabarkan lagi. Nah, dari hasil saya buat A dan B, A maka C dan B. Nah, ini hasilnya C. Dan hasilnya adalah A dan B dan A maka C dan B maka C. Nah, ini hasil dari yang A. Hasil dari A. Karena di sini saya jabarkan untuk variabel atomik dari masing-masing kalimat. Nah, semua ini saya buat ekspresinya, ekspresi logika dari argumen tadi. Untuk itu ekspresi logikanya dan ini hasilnya dari saya, dan nanti selanjutnya akan saya jawab lagi. Oke, sekarang selanjutnya yang 2B. Soal buktikan apa termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi dengan tabel kebenaran. Nah, saya jawab ya. Hasil dari tabel kebenaran ini saya kasih soal. Ini soalnya yang tadi saya kerjakan nomor A. Ini. Nah, tabel kebenaran ini A dan B dan A ini maka C dan B maka C. Nah, kita buat tabelnya. Oke. Nah, ini tabelnya, tabel kebenaran. Nah, saya pecahkan jadi A, B, C. Nah, di sini saya pecahkan lagi dari hasil saya yang tadi nomor A, saya jabarkan. Nah, A dan B. Nah, di sini saya jabarkan lagi. A dan maka C, A maka C dan B, A dan B dan A maka C dan B. Nah, di sini juga A dan B dan A maka C dan B maka C. Nah, di sini saya akan isi untuk tabel kebenarannya. Untuk A itu ada false, 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 dan true, 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 true. Nah, dan B false, 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 maaf, nah, false-nya 2 kali dan true, true, false, false, true, true. Nah, ini bagian C, bagian B itu karena
tabel kebenarannya harus ikuti. Nah ya, oke, yang C false true false true false true false true. Nah, sekarang kita buat bagian hasil dari A dan B. False 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 true true. Nah, ini karena hasilnya dan A dan B itu jadi kebenarannya. Nah, yang maka A maka C. True 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 false true false true. Nah, ini saya hasilkan dari A maka C. A maka C. Dan kedua false false true true false 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 dan true. Nah, ini yang bagian A maka C dan B. Nah, yang dijabarkan ini dan hasil yang berikutnya yang dijabarkan berikutnya A dan B dan A maka C dan B. False 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 true. Nah, ini bagian satu karena A false B false A maaf A dan B dan A maka C dan B. Nah, ini hasilnya itu. Nah, berikutnya yang dijabarkan berikutnya adalah A maka B A dan B dan C A dan B dan A maka C dan B maka C. Nah, ini bakal diisi sebenarnya true 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 true. Nah, semua yang dihasilkan itu adalah jadi sebenarnya dari hasil tabel kebenaran ini adalah true dari bagian dari hasil A dan B dan A maka C dan B maka C. Nah, ini jawabannya. Oke, kita di bagian nomor 2 yang C. Nah, misalnya untuk sederhanakan dari ekspresi logika argumen di poin A tersebut agar sinkron dengan poin B. Kita jawab. Nah, penyederhanaannya ini saya punya soalnya ingin saya garap yang bagian A sudah saya jelaskan. A dan B dan A maka C dan B maka C. Kita sederhanakan dan disederhanakan hasilnya seperti ini. Min kurung A dan B dan min A atau C dan B atau C. Nah, kita bisa sederhanakan lagi bagian berikutnya. Nah, ini jadi min A karena min sebelumnya yang pendataan kedua itu min ada di luar dan kurung. Nah, sekarang jadi min bisa dikalikan min A atau min B atau A dan min C atau min B atau C. Karena C tadinya tidak di dalam kurung, maka C itu tetap C. Satu. Nah, selanjutnya penyederhanaannya berikutnya ini. Penyederhanaan berikutnya adalah min A atau min B atau A dan min C atau min B atau C. Ini penyederhanaan yang keempat. Bisa dihasilkan lagi berikutnya min A atau min B atau min C min B atau min A dan min C atau C. Nah, ini
karena penyederhanaan ini variabelnya ada yang sama, itu disebut ide Montagne-Laus. Makanya kalau bila ada variabel yang sama itu disebut ide Montagne-Laus. Sekarang penyederhanaan yang berikutnya, karena ini variabel yang sama bisa disederhanakan lagi. Ini berikutnya min A atau min B atau A dan min C dan kurung atau C. Nah, itu. Ini karena min A dan min B masih di depan, ini akan bisa dihasilkan lagi penyederhanaannya. Dan berikutnya min A atau A dan min C atau min B atau C. Nah, ini bisa disebut absorpsi. Nah, karena di sini penyederhanaannya berargumen absorpsi, bisa disederhanakan. Nah, berikutnya dalam kurung A atau min C atau min B atau C. Karena penyederhanaan ini bisa disederhanakan, akan kami jawab. Saya jawab lagi, saya share lagi. Nah, min A atau min B atau min C atau C, nah disebut tautologi. Nah, karena ini variabelnya ada yang sama, nah ini bisa disebut tautologi. Sebelumnya itu ide Montagne-Laus, karena dia variabel yang depannya min, sama-sama min, itu jadinya disebut ide Montagne-Laus. Nah, ini karena bagian penyederhanaan min C atau C disebut tautologi. Nah, ini bisa dihasilkan min A atau min B atau C1. Nah, karena min C atau C itu disebut tautologi. Nah, di sini min A atau min B atau C1 itu disebut identitas. Karena penghasilan dari min C atau C itu menjadi satu. Nah, ini karena identitas yang akan ada hasilnya lagi dari penyederhanaan min A atau 1. Nah, ini C disebut juga identitas, sama yang di atas juga. Nah, saya diturunkan lagi. Nah, karena penyederhanaan ini bisa disebut identitas karena dia menghasilkan min A atau 1, itu hasilnya 1, yang dihasilkannya adalah 1, tetap 1. Nah, ekspresi logika ini dari argumen di poin A tersebut agar disinkronkan dengan poin B. Nah, ini hasilnya C yang disederhanakan, jadi hasilnya hanya 1 saja. Dan selanjutnya nah, sekarang untuk nomor 4B. Nah, ini saya urutan nomor 4B, ini soal terakhir. Nah, saya bacakan kembali untuk soalnya. A maka B dan B maka C maka A dan B maka C. Nah, sekarang saya jawab penyederhanaannya. Sekarang saya taruh dulu soal tadi, saya tulis kembali. Oke, ini soal tadi saya turunkan, itu akan saya sederhanakan lagi. Saya sederhanakan dulu.
Ini untuk yang penyederhanaan yang kedua, yang jadinya min A atau B dan min B atau C, maka min A atau dan B dan C. Nah, ini penyederhanaan yang kedua agak berubah sedikit karena yang kedua itu penurunan untuk mengganti maka. Nah, maka itu jadinya yang penyederhanaan yang kedua itu untuk bawahnya min. Perubahan dari simbolnya. Itu sekarang penyederhanaan yang ketiga. Ini penyederhanaan ketiga, min A atau B dan min B atau C, atau min A dan min B dan C. Nah, di sini untuk perbedaan lagi yang barisan ketiga, urutan ketiga, yang tadi min A tadi makanya juga berubah, minnya juga akan dikalikan dari situ, lalu disederhanakan kembali. Jadi ini A atau min B atau B dan min C atau min A atau min B atau C. Nah, ini baris yang terakhir, maksudnya untuk bagian ini, nah, itu yang di atas berbeda, jadi digabung untuk penyederhanaan yang 4 itu tadi. Penyederhanaan ke selanjutnya 5, ini berubah lagi, A dan min B atau B dan min C atau min A dan atau min B atau C. Nah, ini penyederhanaannya semakin lama semakin memotong hasil. Nah, terus sampai penyederhanaan yang ke-6, min B dan A atau min A atau B dan min C atau C atau min B. Nah, ini bisa disebut absorpsi. Nah, absorpsi ini karena dia mempunyai C atau min B. Nah, ini nih. Terus selanjutnya ini perubahan lagi, kebalikan, min A atau B atau C atau B dan min B. Nah, terus selanjutnya penyederhanaan berikutnya adalah min A atau min B atau B atau min B atau C. Nah, ini karena datanya ini atau semua bisa disebut idempotent law. Nah, selanjutnya penyederhanaan selanjutnya adalah min A atau B atau min B atau C. Nah, disebut tautologi karena ada variabel yang sama. Selanjutnya lagi, min A atau 1 atau C disebut identitas karena ada angka hasil dari 1, dari variabel yang sama tadi menjadi hasil 1. Selanjutnya lagi, nah ini 1 atau C, hasil dari min A atau C itu disebut identitas. Nah, makanya di penyederhanaan kembali adalah hasil 1. Nah, ini juga 1 atau C itu juga disebut identitas juga, hasilnya 1. Jadi dari soal 4 ini hasilnya 1. Untuk demikian dari saya, bila ada kesalahan dari kata-kata atau ucapan, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya MD dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.